Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, JSM Permata. Setelah selesai pandemi, banyak orang mulai bepergian kembali dan salah satu tujuan banyak orang adalah Korea. Baik untuk tujuan berbisnis maupun sekedar untuk liburan. Saya ingin berbagi beberapa tips untuk yang ingin bepergian sendiri ke Korea. Banyak teman-teman saya yang ke Korea dengan mengikuti tour mengatakan kurang puas dengan perjalanan mereka, atau mereka merasa tidak dapat merasakan Korea yang sebenarnya. Setelah saya mendengar cerita mereka, ternyata tour yang mereka ikuti biasanya waktunya sangat padat. Harus ke banyak tempat dalam sehari. Ke suatu tempat hanya sebentar, foto-foto, kemudian harus jalan lagi. Atau dibawa ke tempat belanja yang mungkin kurang menarik. Tapi jangan salah paham ya. Bukan artinya saya bilang lebih baik jangan ikut tour. Untuk kondisi tertentu, seperti kalau misal kita bepergian dengan grup yang lebih besar, misalnya keluarga besar, teman-teman yang banyak, ya tentu saja ikut tour ada kelebihannya. Perjalanan lebih terorganisir, transportasi lebih mudah, lebih menghemat waktu, tidak saling menunggu, komunikasi dengan orang lokal lebih mudah, dan lain-lain. Kalau untuk teman-teman yang bepergian sendiri ke Korea, ada beberapa tips dari saya. Semoga bisa berguna ya. Pertama, kita harus putuskan dulu, kira-kira kita ingin ke Korea, tujuan utamanya apa, dan budgetnya seperti apa. Apakah kita ingin shopping, wisata kuliner, lihat pemandangan, hunting barang K-pop, atau yang lain. Berdasarkan tujuan utama dan budget kita, barulah kita dapat memilih area-area yang kita ingin kunjungi, atau misal memilih akomodasi yang sesuai. Sebagian aktivitas di Korea juga harus booking dulu. Kalau kita sudah mengetahui tempat tujuan kita dan kita dapat booking atau membeli karcis terlebih dahulu, lebih baik kita beli terlebih dahulu, karena biasanya harganya lebih murah daripada beli di tempat. Harus ke Seoul dan kota mana aja sih? Menurut saya pribadi, kalau pertama kali ke Korea dan tujuan wisata kita standar saja, seperti shopping, makan, lihat pemandangan, menurut saya ke Seoul saja sudah cukup. Tidak perlu sampai harus ke kota-kota yang lain. Karena di Seoul sendiri saja sudah cukup banyak hal yang dapat kita nikmati, seperti tempat makan, tempat shopping, banyak museum atau istana, taman kota juga ada, dan gunung juga ada. Kalau untuk akomodasi, kita dapat mencari yang sesuai budget kita melalui situs seperti Agoda, Booking.com, Airbnb, atau booking langsung ke hotel yang kita inginkan. Kadang booking langsung ke hotel itu bisa dapat rate yang lebih rendah, ataupun promo juga ada loh. Menurut saya pribadi lebih baik kita memilih akomodasi yang dekat dengan area yang kita ingin kunjungi. Walaupun yang mungkin harganya sedikit lebih mahal, saya pernah mau menghemat uang hotel, jadi saya memilih lokasi yang agak jauh, asalkan murah. Tapi ternyata saya malah menjadi harus habis uang transportasi, waktu yang dapat kita enjoy juga berkurang, dan juga perjalanan yang bikin kita sudah capek duluan, jadinya malah tidak begitu happy. Tips selanjutnya adalah siapkan kuota internet. Ini sangat penting karena zaman sekarang kita perlu banget internet kan, dan untuk jalan-jalan kita juga perlu lihat map, perlu browsing atau WA. Kalau kita tidak ingin beli paket roaming, kita bisa juga rental modem wifi ataupun beli kartu SIM. Saya pribadi lebih suka beli kartu SIM
karena kalau rental modem saya agak repot untuk membawa ekstra satu barang lagi, terus harus ini kan charge juga, habis kembalikan lagi modemnya, bla. Jadi saya sangat rekomen untuk beli kartu SIM saja sebelum berangkat. Kemudian download duluan Naver Map atau Kakao Map dan Kakao Taxi. Ini penting banget karena kita tidak bisa pakai Google Map di Korea untuk mencari jalan menuju ke suatu lokasi. Misal dari titik A ke titik B itu tidak bisa. Jadi kita pakainya Naver Map atau Kakao Map. Kalau Kakao Taxi dapat kita gunakan untuk memesan taksi. Dulunya itu sopir taksi di Korea terkenal kurang ramah. Tapi saya kaget banget waktu terakhir ke Korea tahun kemarin. Supir-supir taksinya rata-rata ramah dan baik. Saya rasa mungkin karena kita pakai aplikasi Kakao Taxi untuk memesan taksi, dan di aplikasi tersebut kita dapat memberikan rating atau review terhadap sopir taksi. Tips terakhir dari saya, bawalah kartu debit yang dapat digunakan di Korea untuk membayar maupun menarik uang tunai. Korea sekarang sudah lebih sering cashless, jadi tidak perlu bawa uang tunai banyak-banyak. Sepengetahuan saya, kartu debit seperti Genius atau Jago dapat digunakan dengan mudah di Korea dan rate-nya juga oke. Semoga beberapa tips dari saya ini dapat membantu teman-teman dalam merencanakan perjalanan ke Korea ya. Kalau ada pertanyaan lainnya, teman-teman boleh menanyakan di komen-komen, akan saya jawab sebisanya. Sampai jumpa lagi, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.